Bagaimana penjelasan? Kalau saya petakan seperti ini, Ya. secara global saja ya, yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Muqaddimah itu, bahwasanya beliau mengatakan ilmu itu ada dua, ilmu mukasyafah, ada ilmu muamalah. Yang pertama ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah itu apa? Mayutlabu bihi kashful ma'lum faqat, ya. Ilmu yang hanya dituntut untuk kasyaf. Kasyaf itu artinya kita menyingkap saja, mengetahui saja. Faqat, hanya itu saja. Kita hanya mengetahui saja. Tidak dituntut untuk diamalkan. Yang kedua ilmu muamalah. Apa definisinya? Kata Imam Ghazali, ilmu muamalah huwa al-ilmu alladhi yutlab minhu kashful ma'lum ma'al amal bihi. Ya, yaitu ilmu yang kita dituntut untuk mengetahuinya, ya, mengetahui apa yang ada dalam ilmu tersebut, kemudian wal amal bihi, juga diwajibkan untuk mengamalkannya. Nah, yang fardu ain itu adalah ilmu muamalah, yang kita dituntut untuk kasyaf, untuk menyingkap ilmu tersebut dan untuk mengamalkannya. Ya. Kenapa bab muamalah saja? Karena kalau ilmu mukasyafah itu ilmu yang sifatnya hanya diketahui oleh para nabi saja, bahkan para wali saja, tidak bisa bisa dipelajari oleh orang umum gitu kan ya, atau muslim secara umum, karena itu ilmu khusus. Berarti itu masih dalam konteks ilmu dini ya, ilmu syar'i berarti. Ilmu syar'i. Nanti dijelaskan lagi dalam berikutnya ya. Nah, itu kata Imam Ghazali, ilmu yang bersifat ilmu muamalah saya. Dan ilmu muamalah itu dibagi lagi ya, Ustaz. Jadi karena ilmu muamalah itu adalah ilmu yang dituntut untuk diketahui kemudian diamalkan. Itu kalau diklasifikasikan lagi kata Imam Ghazali ada dua, ada zahir dan ada batin. Zahir yang terkait dengan jawari. Yang diamalkan itu kan berarti amal jawari. Apa yang diamalkan oleh jawari kita, anggota badan kita. Ada yang memang yang keduanya yang berkaitan dengan amal qalbi, yang berkaitan dengan hati kita, ya. Berarti ada yang berkaitan dengan anggota raga kita, ya, anggota badan kita, itu yang disebut dengan zahir. Ada yang berkaitan dengan hati kita, amal hati, aktivitas hati, itu yang disebut dengan batin. Jadi ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Nah, yang zahir yang berkaitan dengan jawarih kita, anggota badan kita, kalau dibagi lagi itu ada dua. Ada yang bersifat adat, kebiasaan, ada yang bersifat ibadah. Ibadah. Adat dan ibadah ya. Adat dan ibadah. Nah, yang batin juga kalau dibagi dua, kalau klasifikasikan ya, itu terbagi ke dalam dua itu. Dua juga. Ada yang bersifat mahmud, terpuji. Ya, ada juga yang mazmum. Kalau yang terpuji kan jelas ya. Misalkan amal hati yang bersifat terpuji bagaimana? Seperti sabar, syukur, itu kan ya. Kalau yang mazmunnya apa? Pemarah, misalkan bohong dan sebagainya, itu kan amal hati. Jadi dan itu memuat, kata Imam Ghazali, itu memuat esensi yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ya, kenapa? Karena bab pertama tentang ibadah kan? Itu yang di zahir tadi. Yang kedua bab tentang adat, ya, ada. Yang kedua tentang ada berkaitan tentang apa? Zahir juga ya. Nah, kemudian selanjutnya yang amal qalbi, yang batin, itu ada dua tadi, ada yang mahmud itu yang munajiat kalau bahasa kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian ada yang mazmum, ya, yang tercela, itu yang terkait dengan muhlikat. Ya, kan ada. Berarti itu masuknya ke nanti pembahasan di bab selanjutnya ya, bab ketiga ya. Betul. Nyambung juga. Nah, makanya semua yang dijelaskan di dalam Ihya Ulumuddin itu baik berkaitan dengan ibadah, adah, kemudian muhlikat, munajiat, ya. Itu fardu ain. Ya, seperti itu.